Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas hubungan tingkat keasaman tubuh atau pH dibandingkan dengan tegangan sel dalam satuan milivolt. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen dalam suatu zat. Gunanya menentukan tingkat asam atau basa. Ada pengaruh yang signifikan jika tubuh terlalu asam atau terlalu basa. Tetapi dalam kasus yang banyak terjadi, pH tubuh manusia seringkali kurang dari standar normal atau menjadi terlalu asam. Jika pH terlalu rendah, artinya terjadi penumpukan karbon dioksida di dalam darah. Jika oksigen turun, sel-sel tubuh akan mati. Artinya, orang yang memiliki tubuh terlalu asam akan lebih mudah terkena bakteri, virus, atau sel kanker yang cepat berkembang. Darah yang asam akan menghambat penyerapan vitamin, membuat racun atau toksin, dan semuanya mengendap dalam sel, sehingga memperlambat fungsi organ, mengganggu sistem pencernaan yang baik, mengeluarkan banyak gas dan perut kembung, menyebabkan kenaikan berat badan tidak sehat, dan mempercepat proses penuaan. Tubuh menjadi terlalu asam ketika seorang terlalu sering makan makanan olahan, makan makanan kemasan, makan makanan manis, pasta, produk susu dalam bentuk lain seperti keju, es krim, kemudian juga sering minum minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan, dan sering mengkonsumsi garam meja. Makan daging merah juga akan meningkatkan keasaman tubuh. Penelitian tentang pH manusia yang terkait ilmu biologi dan kimia sudah banyak kita temukan. Salah satunya yang terkini diterbitkan 30 Juni 2021 dengan judul Crosstalk of Physiological pH and Chemical pKa under the umbrella of Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling of Drug Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity. Ditulis oleh 3 penulis, Lu Kao Hua dari Research and Early Development Princeton, New Jersey, USA, Xiu Zheng Miao dari Drug Metabolism and Pharmacokinetics, GlaxoSmithKline, Collegeville, Pennsylvania, USA, dan Liu Tao dari School of Pharmaceutical Science, Shenzhen, dan juga peneliti di Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China. Hasilnya adalah gambar yang terlihat di layar Anda sekalian, di mana ketiga peneliti tersebut dapat mendefinisikan pH dari setiap organ yang berbeda satu sama lain secara rinci. Konsep perbedaan pH organ manusia ini dapat diadaptasi dengan ilmu fisika yang dalam bukunya Healing is Voltage ditulis oleh Jerry Tennant, MD, MDH, PhD pada tahun 2013, menulis bahwa tubuh manusia berisi sel-sel yang dapat disamakan dengan rangkaian baterai yang memberi daya agar kita dapat beraktivitas dengan baik. Susunan baterainya seperti pada infografis yang terlihat, yaitu sisi kanan tubuh mempunyai polaritas positif, sedang sisi kiri tubuh
mempunyai polaritas negatif. Konsep ini sama seperti keluarnya CO2 dan menarik O2 dari luar menuju ke dalam tubuh. Dan juga jika berada di dalam tubuh, konsepnya sama seperti pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena yang punya tugas berbeda. Menurut Jerry Tennant, baterai yang disamakan dengan sel mempunyai tegangan listrik yang berbeda pada setiap keadaan. Jika tegangannya plus 5 mV, maka sel tersebut dalam keadaan terkena kanker atau penyakit akut lainnya. Sedang sel yang sehat pada manusia dewasa, tegangannya antara minus 20 mV sampai minus 25 mV yang setara dengan pH 7,35 sampai 7,45. Jadi jika tegangan sel minus 50 mV, maka akan terjadi proses perbaikan sel atau yang disebut proses penyembuhan. Kesimpulan dari penelitian Jerry Tennant dapat kita simpulkan sebagai rentang pH 7,35 sampai 7,45 adalah pH normal, di mana parameter glikosa, suhu badan, tekanan darah dan saturasi oksigen semuanya dalam keadaan normal. Pada tubuh yang terlalu asam, maka akan muncul gejala diabetes, demam, darah tinggi, sakit berdenyut, dan saturasi oksigen rendah. Kondisi tubuh yang alkalosis akan muncul gejala hipoglikemia, hipotiroidisme, darah rendah, sakit kronis, anaerobik metabolisme. Keadaan keasaman tubuh dapat kita analisa dengan menggunakan QRMA, yaitu pada halaman yang menunjukkan kualitas fisik dasar dan di parameter pH tubuh. Rentang 3,156 sampai 3,694 menunjukkan pH darah normal. Pada pH yang lebih tinggi dari 3,694 menyebabkan bias terhadap alkalinitas dan badan mudah sakit. Pada pH yang lebih rendah dari 3,156, keasaman menjadi bias dan tubuh mudah mengalami penyakit kronis serta menimbulkan gejala sebagai berikut. Pertama, mudah lelah, asma, dan mengantuk. Kedua, mudah terserang flu atau kencing manis, hipertensi, dan asam urat. Ketiga, mudah mengalami obesitas. Keempat, kulit lebih banyak keriput dan kurang berkilau. Tubuh memiliki 3 mekanisme untuk mengatur nilai pH. Yang pertama, protein darah. Kedua, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida untuk mencegah penumpukan karbonat. Ketiga, ginjal mengeluarkan asam basa dan menghasilkan ion H yang menetralkan HCO untuk mengatur nilai pH. Ada 2 alasan utama yang menyebabkan tubuh menjadi terlalu asam. Pertama, tekanan emosi yang besar. Kedua, asupan makanan asam yang berlebihan. Fisik yang sehat bersifat sedikit basah dan orang tidak akan mudah sakit. Solusi mengatasi keasaman tubuh sudah dibahas di kanal Histobat dengan berbagai bahasan, diantaranya tentang diabetes, air nanocluster, maupun tentang QRMA itu sendiri. Demikian bahasan tentang pH tubuh dibandingkan dengan tegangan sel. Untuk pertanyaan dan komentar, silakan tulis di kanal YouTube ini atau bisa juga mengirim pesan di WA nomor 0815 74 74 74 53. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.